Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan di jauh-jauh hari pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sampai sebelum UTS, dan bahkan setelah UTS saya sudah sampaikan kita akan praktek melukis kaligrafi. Nah, di sini ini merupakan karya dari kakak kelas kalian. Ini karya siapa ini? Karya Tasya Putri Anissa 2A, kelas 2A, karyanya Tasya. Teman-teman bisa lihat di sini hasil karya dari kakak-kakak kelas kalian, dan juga ada di fakultas, saya kira seperti itu ya hasilnya kemarin. Dan sekarang saya ingin teman-teman juga praktek yang sama, tapi tentunya dengan ayat atau gaya yang berbeda, atau jangan menyamakan karya-karya kakak kelas kalian. Boleh menyamakan karya yang ada di luar yang pernah dibikin sama kakak kelas kalian. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan bahwa teman-teman harus punya cat seperti ini. Yang paling murah itu cat Vitek yang 12 warna, harganya sekitar 35.000 hingga 55.000 satu setnya, 12 warna sebesar ini ya. Ini ukuran 6 mili. Ini cukup buat teman-teman praktek dari sekarang sampai 3 kali pertemuan dan hingga UAS nanti. Atau teman-teman bisa punya cat seperti ini, tapi ini enggak saya sarankan buat teman-teman yang baru belajar melukis kaligrafi, karena ini lumayan mahal. Harga satu ininya aja 100.000, jadi cukup teman-teman pakai warna cat akrilik seperti ini saja, yang 12 warna atau 18 warna, harganya hanya 55.000, 35 sampai 55.000 harganya. Saya kira teman-teman bisa cari di toko perapatan atau di Arte Media yang di Pondok Indah, toko perapatan, atau di Tokopedia, atau di Shopee dan lain-lain. Teman-teman bisa cari sendiri. Nah, untuk media teman-teman bisa bebas. Di sini saya menggunakan kanvas. Ini kanvas sudah ini menggunakan kanvas yang sudah saya tempelkan di triplek ya, jadi nggak kelihatan kanvasnya ini lagi. Nah, di sini teman-teman bisa, karena keterbatasan waktu dan sekarang juga lagi PSBB, jadi teman-teman masa transisi PSBB Jakarta mungkin agak sulit untuk keluar. Jadi teman-teman bisa menggunakan karton, untuk mengganti media ini, karton atau kertas duplek. Nah, di sini saya akan mencontohkan melukis kaligrafi menggunakan kanvas seperti ini. Ini dulu sisa praktek dari kakak kelas kalian. Nah, ada caranya buat teman-teman yang ingin tulisannya kelihatan bagus, tapi saya sarankan untuk menulis sendiri. Ini cara yang mudah buat teman-teman yang tulisannya kurang bagus tapi ingin bagus di lukisannya. Jadi teman-teman bisa ambil contoh di internet. Teman-teman bisa keletin ini, nanti teman-teman tinggal jiplak ke media kanvasnya.
Dulu kakak-kakak kelas kalian rata-rata kebanyakan membuat lukisan kaligrafinya dengan cara seperti ini. Keperluan untuk belajar saya kira tidak apa-apa ya caranya. Jadi teman-teman bisa ambil lukisan kaligrafi atau kaligrafi yang sudah ada di internet, teman-teman bisa keletin seperti ini. Dan harus hati-hati. Nah, jika ada yang seperti ini, teman-teman bisa kasih space, tidak semuanya teman-teman potong. Jadi harus hati-hati, atau nanti akan saya kasih tulisan kaligrafi untuk teman-teman praktek, dan teman-teman tinggal ngeliatin tulisannya dan membuat background lukisan kaligrafinya. Nah, jadi bagian yang lubang yang ada di kepala H itu tetap ada. Ini cara sederhana, cara gampang buat teman-teman yang nggak bisa kaligrafi, yang nggak bisa nulis kaligrafi tapi ingin membuat lukisan kaligrafi. Seperti ini caranya. Nanti jika teman-teman ingin membuat kaligrafi timbul, juga seperti ini caranya. Teman-teman bisa jiplak atau tempelkan tulisan kaligrafinya di atas kertas duplek. Nanti teman-teman kertas ini ditempelkan lagi di kertas duplek, lalu teman-teman potong, dan teman-teman kertas dupleknya tempelkan di atas kanvasnya untuk membuat kaligrafi tekstur. Nah, nanti menggunakan kompon atau semen putih untuk membuat tulisannya nggak kelihatan seperti tempelan kertas. Sementara saya hanya menjelaskan, ngasih tahu cara sederhana buat teman-teman yang ingin membuat kaligrafi dengan cara yang gampang tapi tidak mengurangi keindahan tulisan kaligrafi.
Oke, setelah selesai dikletin tulisannya, teman-teman bisa melanjutkan ke membuat background pada tulisan. Kita buat backgroundnya dulu, lalu kemudian nanti kita jiplak tulisan ini di backgroundnya. Sebelum melukis, teman-teman perlu sediakan air seperti ini, tapi jangan juga air minum ya, jangan diminum airnya, walaupun itu gelasnya buat minum. Nanti segera dicuci. Nah, di sini kita bisa membuat dimana tulisannya itu gelap, dimana tulisannya itu harus terang, backgroundnya itu terang, karena kita akan menulis tulisannya ini, lafaz Allah ini di tengah, lalu nanti kita akan membuat sedikit warna cerah di tengah, nanti warna gelap di sekelilingnya. Itu warna tergantung teman-teman ya. Pokoknya untuk warna selera teman-teman, mau teman-teman apain terserah. Sekarang saya hanya mencontohkan cara sederhana buat teman-teman praktek, dan minggu depan teman-teman membuat lukisan yang sama seperti ini dengan cara yang sama, lukisannya berbeda. Oh iya, lupa palet. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menggunakan palet tempat kita menumpahkan cat. Tempat kita ngaduk cat ya, paletnya digunakan. Saya menggunakan cat pitek, nanti campur sepertinya. Nah, cat piteknya sudah mulai habis. Di sini saya menggunakan dari muda ke warna yang gelap lalu gelap.
Nah, di sini di bagian luarnya teman-teman yang di masih putih ini nanti digelapin biar dia terfokus di tengah. Ini nggak bisa langsung tebal ya teman-teman, nanti sedikit demi sedikit. Setelah agak kering nanti ditimpa lagi dengan warna lagi biar lebih tebal, timpa lagi menggunakan catnya. Untuk teman-teman praktek, kalau kesulitan membeli cat, tapi sebetulnya nggak ada alasan karena sudah saya kasih tahu dari awal. Teman-teman bisa menggunakan spidol atau krayon untuk praktek memenuhi tugas teman-teman. Dan saya ingin teman-teman praktek divideokan ya untuk UASnya. Kalau untuk praktek tugas minggu cukup fotonya saja dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ini sudah, nanti setelah kering kita tempelkan di sini dan kita jiplak. Karena ini belum kering, ini cara pertama dengan menjiplak seperti ini. Lalu kita menggunakan cara kedua, bisa kita tulis langsung. Nah, sekarang cara yang kedua mungkin agak sulit teman-teman tiru ya. Teman-teman yang belum terbiasa dengan menulis dengan kuas langsung, mungkin agak sulit menirunya. Ini biar teman-teman tahu aja. Ini kuasnya itu sebetulnya sama seperti kuas yang ini, tapi ini saya potong seperti pena kaligrafi pada umumnya agar bisa ditulis menggunakan cat, menulis kaligrafi menggunakan cat.
Menulisnya juga kebalik kalau pakai kuas, dari arah belakang. Kalau kita menulis menggunakan handam dari sini atau pena kaligrafi atau spidol dari sini, dan di sini pun harus naik. Kalau ini kita dari belakang. Untuk ukuran tazinat biasanya dia lebih kecil. Ukuran tasdid dan domah itu biasanya lebih kecil. Nah, untuk menulis langsung seperti ini, catnya pun harus encer. Oke, karena ini belum kering, nanti ini akan kita timpa lagi. Ini hanya bagian dasarnya, nanti kita bikin backgroundnya. Bisa juga bikin backgroundnya dulu, baru kemudian ditulis. Tapi saya kepengen ini biar jadi di bagian belakang, nanti warna ininya nggak warna ini gitu. Kenapa saya pilih warna gelap? Karena ini juga akan ditimpa dengan warna-warna biar dia tulisan ini masih kelihatan. Oke, kita kembali ke cara yang pertama. Buat teman-teman, tadi setelah kita menulis, kita buat backgroundnya, lalu kita jiplak seperti ini di atas background yang tadi kita buat. Kita pensilin aja dulu.
Nah, ini yang tadi warna hitam kita satukan begini. Oke, setelah jadi kita buat ciplak seperti ini, lalu kita warnai. Kita menggunakan warna hitam untuk warna tulisan biar lebih kelihatan jelas aja ya, menonjol. Campur warna ungu violet. Usahakan kalau ngecat seperti ini, kalau yang biasanya menulis menggunakan kanan, mulainya dari kiri. Kalau yang biasanya menulis menggunakan tangan kiri atau kidal, mulainya dari sini, dari kanan. Nah, jadi biar nggak tertimpa. Kalau kita mulai dari sini nanti belum kering, kita geser ke sini nanti timpa ini. Sebetulnya lebih enak ditulis langsung ya teman-teman. Kalau kita sudah biasa, sudah mahir menulisnya. Kalau belum terbiasa, nggak apa-apa, begini aja. Yang penting kita produktif berkarya. Ini tadi sudah dipensilin, jadi pensilnya masih kelihatan. Mungkin kalau teman-teman kurang kelihatan pensilnya ya. Ini ada pensilnya, saya ngikutin alur pensil. Jadi bagian luarnya dulu yang diwarnai. Ini pinggirnya. Ini namanya lukisan kaligrafi berkaidah. Jadi teman-teman, lukisan ini berkaidah ya, walaupun kaidahnya kurang sempurna karena yang nulisnya juga belum sempurna.
Setelah selesai kita tulis ini, kita tunggu sampai ini kering. Sambil menunggu tulisannya kering, kita lanjut ke bagian background. Kita buat bercak-bercak saja biar lebih bertekstur. Teman-teman juga bebas berkreasi, mau berkarya seperti apa, asal membuat lukisan kaligrafi nantinya. Yang dihasilkan adalah lukisan kaligrafi. Coklat campur hitam ya. Oke, selesai di tengahnya. Saya kira ini juga udah lumayan ya. Dianggap selesai juga boleh. Enggak juga mau diterusin boleh. Ketika hendak melukis, teman-teman harus siapkan cuci kuas, lap ya. Masih belum
Oke, saya kira karya sederhana segini cukup ya buat teman-teman yang baru belajar, sekira karya sederhana segini cukup. Nggak perlu yang wah-wah dulu, cukup ini saja dipraktekkan terlebih dahulu. Nah, ini cara yang ke satu. Cara yang kedua, cara yang satu hasilnya seperti ini. Cara yang kedua, teman-teman bisa kita melukisnya terlebih dahulu dengan warna biru langit atau orange saja ya. Kuning aja udah langsung. Cara pertama, ini cara kedua. Ini saya batasin segini set. Oke. Warna hitamnya belum kering.
Di sini tua, muda, lebih tua sedikit, nanti lebih tua lagi.
Sambil menunggu kering background belakangnya, kita tebelin yang bagian atas karena sudah kering. Ditulis pakai kuas lagi juga bisa ya, kuas yang untuk nulis tadi juga bisa, cuman karena ini kebutuhannya untuk lebih rapi lagi dan agar tulisannya cepat tebal, jadi saya cukup menggunakan ini saja. Ini cara yang kedua, nggak wajib teman-teman tiru karena agak susah.
Saya kira segini aja teman-teman juga sudah cukup ya untuk membuat cara yang kedua ini. Nanti ini tinggal ditebelin lagi ketika sudah kering. Nah, ini cara yang pertama. Hampir sama, bisa hampir sama hasilnya. Ini tulisan jiplak dan ini tulisan tangan langsung. Jadi teman-teman bisa pilih cara yang sesuai kemampuan teman-teman. Cara yang pertama ataukah cara yang kedua? Silahkan teman-teman praktekkan nanti. Jangan lupa peralatannya ada kuas, cat. Nanti kalau yang ingin menggunakan cat, silahkan cari catnya di toko perapatan atau di Tokopedia atau toko online. Cari cat Vitek yang 12 warna atau 18 warna. Cat yang begini aja cukup, yang 6 mili. Jadi ya satu set itu 12 warna. Nah, untuk teman-teman yang tidak menggunakan cat, bisa menggunakan spidol atau krayon di media duplek atau kertas karton. Oke, saya kira cukup buat teman-teman. Tugasnya minggu depan kalian praktek melukis seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.